Semua orang menyukai permen, tapi mereka tidak suka berbagi. Nick, Alberto, dan Molly suka sekali permen. Dan mereka selalu berdebat soal warna permen mana yang paling bagus. Ini adalah hari yang spesial. Semesta mengirimkan kotak ajaib untuk mereka. Harusnya jangan dibuka dulu, tapi mereka sangat penasaran. Apa isinya? Wow, ini ajaib. Sekarang kita ada dalam tantangan warna. Hei Nick, kau mau pergi kemana? Kita tidak tahu dia bisa melakukan hal itu. Ternyata di dalam lebih luas lagi, tapi tidak terlalu bagus. Dan Alberto langsung menandai wilayahnya. Ranjang atas jadi miliknya. Dia suka di tempat tinggi. Molly memilih ranjang bawah. Dia takut ketinggian semenjak jatuh ke dalam jurang. Nick memilih ranjang tengah. Dia tidak punya pilihan. Tapi ranselnya bukanlah tas ajaib. Kami ikut sedih. Kita harus membuat semuanya sendiri. Dan kita juga membutuhkan bantal biru juga selimut. Molly adalah orang yang cukup terkenal di Instagram. Alberto tidak punya akun Instagram, tapi bunganya adalah influencer jalan-jalan. Molly sedang menghiasi dindingnya. Sekarang boneka Barbie di sini. Akhirnya ada apartemen yang disuka. Molly juga suka itu. Tapi dia tidak suka dengan rak ini, atau yang ini, atau yang itu. Tidak mudah membuatnya senang. Ups, sepertinya Nick sangat alergi pada sihir. Tanaman milik Alberto tumbuh sangat cepat dan dia tidak tahu harus taruh di mana. Dia membutuhkan banyak ruang untuk tanaman kesayangannya. Jadi dia buat struktur khusus untuk menaruh tanamannya. Nick ingin memberikan bunga pada Molly. Dia mungkin akan suka bunga yang sangat indah dan romantis. Alberto iri pada tanamannya. Dia pria yang mudah marah. Majalah Nick jatuh ke pangkuannya. Alberto menuduhnya sudah mencuri dan dia akan segera membalas dendam. Tapi Nick tidak mencuri tanamannya. Dia pesan dari internet. Itu canggung. Alberto menyesal. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita adakan pesta dengan badut, balon, dan tipuan sulap. Molly tidak suka itu sama sekali. Wig badutnya berwarna hijau. Itu sangat konyol. Warna merah lebih bagus. Pertunjukan bisa dilanjutkan. Tapi sekarang Alberto yang kesal. Kalian tidak suka kalau dia kesal. Badut malang itu tidak bisa apa-apa. Nick juga punya perubahan. Hei, ini bukannya wig. Rambutnya baru ditanam. Dan dia harus mengulanginya lagi. Baiklah, kita harus hibur diri kita sendiri. Nick melakukannya persis seperti badut profesional. Nick ingin menghiasi ranjangnya, jadi dia membuat meriam khusus. Tembakannya tidak meleset. Wow, meriam itu menembakkan lampu LED. Lumayan. Suasana hati Alberto sangat mistik. Dia ingin membuat hujan dengan menyanyikan lagu khusus. Jika kau mensesamnya, kau dapat naga hayalan. Hujan membantu pertumbuhan pohonnya. Sihir Molly mati. Apakah ada yang punya pengisi daya? Molly semakin merasa bosan. Sihirnya sudah diisi. Ayo gunakan. Mungkin bisa mengubah makarun kecil ini jadi makarun besar dan empuk. Sempurna. Alberto suka bantalnya. Dia juga mau sesuatu yang empuk. Dia mencuri tongkat ajaib Molly. Dan tentunya tidak bisa digunakan. Apelnya berubah menjadi makarun. Itu karena dia mencuri tongkat ajaib Molly. Sekarang lebih gawat. Oh, sekarang sudah kembali normal. Dia gembira lagi. Oh. Nick sedang mempelajari tanaman dan punya banyak koleksi tanaman. Alberto tidak suka melihat kekacauan ini. Gunakan alat peniup daun. Pegangan erat. Kau juga, Nick. Itu tidak membantu sama sekali. Nick bahkan kehilangan jam tangannya. Alberto baru saja dapat ide yang seru. Bagaimana kalau buat jam dari daun ini? Sekarang melihat jam jadi menyenangkan dan dia tidak akan terlambat lagi. Molly sangat suka bereksperimen dengan riasan wajah. Dia punya lipstik ajaib. Penata riasnya memang sangat ahli.
tapi dia tidak menyukainya. Oh, dia sudah berusaha keras sampai seperti ini. Boneka pun membutuhkan tidur, jadi mereka harus punya ranjang, selimut, dan bantal sendiri. Ayo, jahili Molly. Oh, itu tidak baik. Apakah mereka harus berbuat seperti itu? Dia bermimpi buruk. Dia terbangun dalam suasana biru dan ada dinosaurus. Itu sangat lucu. Dia harus membalas dendam. Kacamata warna pink agar dunia terlihat lebih indah. Mereka akan suka kejahilan yang warna-warni. Mereka terbangun dalam mimpi yang paling buruk. Menyakitkan melihat sekeliling. Kalian tidak akan menyangka akan begitu, kan? Alberto menghabiskan banyak waktu untuk berkebun. Kupu-kupu suka tanamannya, dan Molly suka kupu-kupu. Dia benar-benar menyukainya. Dia ingin memajang mereka di dinding. Mereka seperti sedang menari di udara. Hidupnya seperti sebuah dongeng. Dan semua kupu-kupu Alberto meninggalkannya. Jika menyayangi mereka, lepaskan mereka. Ransel Nick seperti lubang hitam tak berujung. Kau bisa temukan apapun di sini. Nick sudah sangat siap dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia suka membuat sesuatu dan bertanya belakangan. Sekarang dia akan memulai sebuah proyek baru. Apa dia akan memenangkan penghargaan Nobel? Atau setidaknya diterima masuk Caltech? Dia salah perhitungan. Atau dia memang sengaja melakukannya? Lihatlah roketnya. Dia akan pergi ke Mars jauh lebih dulu dari Elon Musk. Tapi untuk saat ini roketnya disimpan di rak dulu. Tidak, jangan menekan apapun. Kau mau pergi kemana? Jangan menekan semua tombolnya. Sekarang dia sudah memperbaikinya. Tombol ini untuk membuang sampah. Barang-barang Molly sangat banyak. Tidak tahu harus taruh di mana. Tanda panah ini tidak membantu siapapun. Coba gunakan peta dari Google. Tapi tanda panah bisa dijadikan rak, barang-barang simpan di sini. Penggunaan ruang yang sangat bagus. Kondisi Alberto tidak baik. Dia lupa mengisi daya sihirnya. Ini tidak seperti yang direncanakan. Alat rias Molly sudah disimpan di tempatnya. Sekarang sudah terlihat rapi. Nick sangat suka dinosaurus. Dia mengira akan aman di sini. Bagaimana kalau meteor menyerang mereka? Dia cat biru untuk sembunyikan mereka. Tapi begitu dia menoleh, mereka semua kabur. Taman Alberto menarik perhatian mereka. Nick sangat melindungi dinosaurusnya. Dia tetap harus selesaikan papan jadwalnya. Dia akan mengatur jadwalnya seperti ini, agar dinosaurusnya tidak kabur lagi. Dia harus menggunakan meteor untuk menjaga mereka. Memang sangat kejam, tapi berguna. Nick sangat ingin jalan-jalan. Dunia ini sangatlah luas. Dia masih muda dan banyak tempat yang ingin dikunjungi. Oh, kali ini dia mau kemana? Ups, baiklah, tidak semua destinasi itu indah. Beberapa sangat berbahaya. Molly juga mau jalan-jalan, tapi dia menjatuhkan bola dunianya. Tidak ada lagi perjalanan hayalan. Molly menyesal sudah merusaknya. Tapi Nick tidak begitu sedih. Dia baru dapat ide bagus. Sekarang Nick bisa menatap wajah cantik Molly dengan jelas. Mereka sudah menunggu paket mereka selama 2 hari. Dan akhirnya paket mereka datang juga. Es krim raksasa. Molly menerima paketnya, tapi lupa membayarnya. Memang tidak mudah melepaskan uang. Es krim Nick mencair dalam perjalanan. Mengecewakan. Tidak terlalu mengecewakan kalau es krim milik Alberto dan Molly juga mencair. Kenapa harus hanya dia yang merasa sedih? Lebih menyedihkan kalau es krim Molly mencair. Dia tidak akan pernah memaafkan Nick dan dia akan balaskan dendam. Selamat makan, Nick. Suka kentang goreng dingin? Molly menyukainya. Dan sekarang saat Nick sudah selesai mandi, dia merasa tertekan lagi. Handuknya menghilang. Dia meminjam handuk Molly. Molly bisa mengenali pencuri handuknya dari jejak warna pink di wajahnya. Oh, itu handuk Nick. Tapi handuk siapa yang dipegang Molly? Apa dia suka punya rambut warna hijau?
Kami tidak bisa memutuskan ranjang siapa yang terbaik. Warnanya menjadi bagian paling kontroversi. Bisa memakan waktu lama untuk memutuskan. Kita perlu orang untuk membantu. Hei, apa yang terjadi? Seseorang menggoyangkan kotak ajaibnya. Hati-hati dengan sihir kalian. Semoga tidak ada yang terluka. Kami tidak apa-apa, tapi ranjang siapa yang paling bagus? Bisa bantu memutuskannya? Ranjang tingkat Alberto, ranjang pink Molly, atau kamar biru nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Molly membuat rak dan sekarang dia selesaikan kursinya. Oh iya, gadis ini datang dari barat dan Caroline sekarang sedang mencari orang-orang yang mencampakkan pacar mereka. Molly rela melakukan apapun asalkan tidak menangis. Caroline merencanakan dekorasi dan adiknya mempunyai banyak sekali opini. Kau terlalu muda untuk memberikan opini. Tapi mereka berdua setuju kalau dindingnya harus bisa dimakan. Ayo mulai bekerja. Mereka memborong semua yang ada di toko permen. Setidaknya mereka punya banyak makanan dan bahan dekorasi. Ayo rayakan. Tapi harus mulai dengan apa? Skittles, makarun, atau permen? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Caroline sedang melihat-lihat mainan bekas dan dia menemukan pistol air. Angkat tangan, handuk tidak bisa menyelamatkanmu. Pistol ini sudah tidak berfungsi. Dan memang seharusnya begitu. Tapi Molly tidak akan membiarkannya. Mata akan dibalas mata. Molly sangat menyukai permen. Itu bisa membantunya fokus. Ups, lantai juga menyukainya. Kembalikan. Aku akan ambil kembali. Sekarang ada bekas jejaknya. Tapi karpet ini bisa menutupi. Itu kejahatan yang sangat sempurna. Ini sekotak donat. Apa Molly akan menghabiskan semuanya? Bagaimana dengan Caroline? Molly mendapatkan inspirasi dan membuat cermin untuk mereka berdua. Caroline tidak bisa menahannya. Selagi Molly bekerja, Caroline terus mengunyah. Dan dia menaruh kembali kotaknya. Dia serius makan. Untungnya dia tidak memakan kotaknya. Susu dan kue kering seperti meditasi, tapi kue keringnya tidak bertahan lama. Molly merengek. Dia sudah membantu kakaknya. Sekarang Caroline bisa membantunya. Itu kue kering yang sangat besar. Tidak akan muat masuk ke dalam gelas. Dan mulut Molly juga terlalu kecil. Kue kering ini membutuhkan kolam. Dan juga susu yang ada di sini. Kami bahkan harus mencurinya dari tetangga. Ini semua untukmu, Molly. Caroline ingin menanam di dalam ember es krim. Ini menggemaskan. Molly ingin semua yang ada di sini terlihat manis, bahkan tanamannya. Sodanya membuat tanaman itu berbuah. Ayo kita panen. Dan juga berbagi. Caroline membuat makarun besar dari model liat. Dan Molly ingin menggigitnya. Dia menempel pada makarun itu seperti permen karet yang menempel di sepatu. Kau tidak boleh memakannya. Molly masih belum selesai. Itu hanyalah ronde pertama. Desain lampunya rusak. Aku tidak menyangka akan turun hujan es. Caroline memang sangat berantuk, tapi dia siap untuk membantu. Lebih cepat dan menyenangkan kalau dikerjakan bersama. Lampu es krim memang luar biasa. Ini sangat cantik. Oh, ada kismisnya. Kamarnya menjadi bagus. Caroline ketahuan dengan mengunyah permen karet. Sekarang dia terjebak. Hanya Molly yang bisa membebaskannya. Mengunyah permen karet adalah keahliannya. Dan semuanya menang.
Kehabisan Skittles adalah berita yang buruk. Ada yang makan terlalu banyak. Caroline akan segera menangkap penjahatnya. Mereka tidak bisa menahan godaan lukisan ini. Dan dia datang. Molly sangat ingin menjilati permen itu. Mereka menghabiskan uang untuk membeli permen. Uang mereka tidak tersisa. Tapi Molly mempunyai ide. Peri gigi kan punya banyak uang. Kita bisa menipunya. Tapi alih-alih satu gigi, mereka memakai gigi palsu nenek. Ini ide yang sangat bagus. Kita bisa kaya. Gigi palsu nenek sangat berharga. Kami ingin jumlah uang yang besar. Mereka ingin membuat permen karamel sendiri. Mereka membutuhkan gula yang sangat banyak. Ini bisa berbahaya. Tapi tidak ada gunanya mengubah pikiran mereka. Mereka sudah kehilangan kendali. Setetes gula bisa mengisi daya Molly seperti petir. Dia tidak bisa dikendalikan. Dia seperti kelinci baterai Energizer. Terlalu banyak gula, kan? Kau butuh kopi dan juga permen. Caroline sudah melupakan mantan pacarnya. Dia sudah punya yang baru. Molly pun mengambil semua permennya. Tapi mungkin ini waktunya untuk mulai bekerja. Kamar manis tidak bisa terbentuk sendiri. Kita akan gunakan Nutella sebagai semen. Itu jauh lebih baik. Caroline melindungi dirinya dengan dinding yang manis. Sekarang permennya aman. Ups, Molly sedang makan Nutella dan batu bata. Apa dia juga akan memakan Caroline? Laptopnya tidak sesuai dengan nuansa kamar. Tidak bisa kalau seperti ini. Tapi Caroline bisa memperbaikinya. Stiker warna-warni membuat laptopnya terlihat manis. Ini lebih baik. Tapi tentu saja Molly datang untuk mengacau. Dia selalu saja mengganggu. Dia merusak laptop dan juga stikernya. Mungkin kita terlalu banyak makan permen. Perutku sakit sekali. Molly punya ide untuk menjadi lebih sehat. Permen pada tongkat bisa jadi motivasi yang bagus. Caroline harus mendukung ide ini. Kita harus mematenkan ini. Caroline belum pernah berlari secepat ini. Setelah selesai berlari, ternyata permennya itu hanyalah tipuan saja. Karena Caroline sudah tidak memakan permen lagi, Molly juga harus begitu. Garam alih-alih gula akan mengubah resepnya. Molly tidak mencurigai apapun. Aromanya harum. Boleh kucicipi? Rasanya aneh sekali. Kau mau permen ini? Molly tidak akan mungkin bisa menolak itu. Tapi rasa permen ini ternyata benar-benar asam. Terlalu banyak makan permen tidak baik untuk gigimu. Dan sakit gigi tidak tertahankan. Ayah mengajak mereka ke dokter gigi. Dan sekarang peri gigi tidak akan pernah kembali. Semoga saja mereka sudah jerah. Dilarang makan permen. Hanya boleh makanan sehat. Kita juga harus merombak kamarnya agar sesuai dengan game kesukaan ayah. Plants vs. Zombies. Caroline dan sepupunya Molly baru saja melihat tentang ruangan rahasia di Instagram. Mereka juga ingin punya yang seperti itu. Caroline memang sangat kaya, jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus.
Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline. Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Caroline punya banyak uang sehingga dia membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Brankas dengan kode rumit akan sempurna. Tapi dia tidak ingat dengan kodenya. Sekarang uang Caroline aman bahkan dari dirinya sendiri. Biarkan itu menggantung di situ, brankas Molly hanya kotak tua. Di situ dia menyimpan harta terbesarnya, satu-satunya dolarnya, dan juga kode brankas Caroline. Caroline mengambil semua makanan. Yang tersisa untuk Molly hanyalah toples kosong. Jika Caroline makan semua ini, maka dia tidak akan muat di kamarnya. Tapi Caroline tidak peduli tentang itu. Dia hanya menikmati makan malamnya. Molly hanya punya satu kue. Tapi dia membutuhkan itu. Dia mengubah toples biasa menjadi lilin. Sekarang dia bisa makan kue keringnya yang menyedihkan.
Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka, berlangganan, dan klik belnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.